Anak cewek menang ngaji tapi malah dibagi uangnya dengan cara disawer. Dan bilangnya itu tradisi. Dan herannya di kolom komentar banyak yang ngebelain, bilangnya itu bagian dari tradisi. Tebak ini di mana? Apakah pantas seorang qari'ah diperlakukan seperti ini, selayaknya kebiasaan penganut dangdutan menyawer kepada biduan? Ada qari'ah yang disawer pas lagi baca Al-Quran di suatu acara di daerah Pandeglang, Banten. Asal kita salat laju-laju, salat berjemaah di masjid itu seperti wajib. Betul ke? Semayang bukan wajib laju, wajib perlahan. Wajib betul. Indonesia cipta rekod solat tarawih yang tercepat di dunia, bos. Aku rasa dekat Malaysia ni kalau macam tu, aku rasa kena tangkap dah dengan JAKIM dah, weh. This prayer is invalid and the prayer of those behind him is invalid because he's just doing this. He's not at all having any tranquility inside. Islam telah dibuat malu oleh warga Konoha, geng. Sampai ditegur oleh Syekh daripada Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang sangat memalukan umat Islam, geng, di dunia. Kenapa tidak, geng? Warga Indonesia ataupun Islam di Indonesia itu lagi ditegur oleh imam besar yang berada di Arab Saudi sana, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi sempat ditegur juga oleh Ustadz Malaysia, disindir juga oleh para netizen sudah pernah, geng. Dan dikritik juga sesama umat Islam yang berada di Indonesia sudah pernah. Tapi sampai sekarang masih dilakukan hal-hal pelik Islam yang berada di Indonesia ini, geng. Ada sebuah video viral yang diungkit, geng ya. Ada sebuah acara lomba ngaji ataupun turnamen ngaji lah kayak gitu. Menang itu malah disawer uang seperti ini, geng. Nauzubillah, astagfirullah. Kenapa Islam di Indonesia makin hari makin pelik ditunjukkan saat bulan Ramadan ini, geng? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tolong bisa dibuka cadarnya. Afwan ya Ustaz, ana la astati an aftah hada. Mana akan deh. Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau nak mau buka langsung didiskualifikasi. Idan adkhul hada ila huna? Enggak lah. Nizam, ada nizam. Buka. Apa aturan apa ini? Asifa ya Ustaz, ana la astati. Peraturan nasional sudah diterapkan sejak MTSTQ tahun lalu di Pontianak, yang menggunakan cadar dibuka ketika dia membaca Al-Quran. Setelah itu Ini, geng, pemenang Liga Champion mendapatkan saweran dari pelatihnya. Ini lomba ngaji loh, geng, lihat. Astagfirullahaladzim. Ini adat dari mana ini? Tradisi apa seperti ini? Wah. Astagfirullahaladzim. Tradisi macam apa ini? Lihat. Lagi rame, anak cewek menang ngaji tapi malah dibagi uangnya dengan cara disawer.
dan bilangnya itu tradisi. Dan herannya di kolom komentar banyak yang ngebelain, bilangnya itu bagian dari tradisi dan uangnya itu buat guru mereka, orang tua mereka yang udah ngajar mereka sehingga mereka bisa menang ngaji. Kalau memang tujuannya mau ngasih duit buat pemenang, ya kenapa nggak diamplopin aja? Kenapa harus dilempar kayak gini seolah-olah ngerendahin? Apalagi mereka perempuan dan muslim. Oh, dibandingin sama orang nyawer TikTok jauh lebih sopan mana sih menurut kalian? Dan nyawernya cuma 2.000-an, giliran nyawer biduan gede-gede. Malah lebih sopan nyawer biduan dibanding mereka dengan cara kayak gitu. Dan jujur kalau gue punya anak mungkin gue akan cari tempat ngaji yang jauh lebih baik dan juga lebih beretika. Lagian ini kan tradisi ya, namanya tradisi kalau misalkan negatif ya jangan dilanjutin dong. Apalagi nanti ini yang jeleknya itu Islam. Ingat, Islam, agama lu, agama gua, agama kita. Kalau lu mau ngejelekin diri lu pribadi silahkan. Tapi jangan buat nama jelek Islam. Islam itu udah banyak dicap jelek gara-gara tingkah-tingkah kita yang keluar dari syariat Islam itu sendiri. Itu pendapat gua. Gimana pendapat kalian? Coba sharing di kolom komentar tanpa harus ribut-ribut, oke? Guys, lagi rame nih. Ada Korea yang disawer pas lagi baca Al-Quran di suatu acara di daerah Pandeglang, Banten. Di dalam video terlihat dua orang pria yang naik ke panggung kemudian nyawer ke ustazah yang lagi ngaji. Bahkan ada yang nyawer sampai diselipin ke kerudungnya si ustazah. Aksi dalam video ini pun kemudian dihujat oleh netizen. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas bilang, kalau aksi seperti itu sangatlah tidak pantas buat dilakuin. Beliau memandang sikap perilaku penyawer yang melempar-lemparkan uang adalah suatu perilaku sombong dan bertentangan dengan Islam. Selain itu, beliau juga menyoroti penyawer yang memberikan uang ke dalam kerudung sang ustazah. Ia menilai hal itu sangatlah tidak pantas karena sang khoriah bukanlah mahramnya. Gimana nih teman-teman menurut kalian? Coba komen ya. Tebak ini di mana? Apakah pantas seorang qari'ah diperlakukan seperti ini, selayaknya kebiasaan penganut dangdutan menyawer kepada biduan? Tak ada maksud adu domba atau merasa paling benar. Hanya saja Rasulullah SAW mengatakan, "Adiinu nasihat, agama adalah nasihat." Apakah adab mendengarkan Al-Quran seperti ini? Dilansir dari website NU Online, Imam Jalaluddin mengatakan, kita disunnahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, tidak berisik atau gaduh dan berbicara saat pembacaan Al-Quran, sebagaimana firman Allah, surat Al-A'raf, ayat 204. Jika ada yang mengatakan mereka menyawerkan hanya bersedekah, bahkan Buya Yahya pun lebih condong, lebih baik memberi dengan cara yang hormat. Lebih senang mana jika hadiah itu diberikan dengan cara sembunyi, terhormat, atau disawer? Dia ngomong terhormat. Maka dari sini perlunya kajian ilmu yang rutin dan harus bersumber kepada Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman sahabat. Tentunya ikinya malu melihat tingkah laku seperti ini, geng. Ini sudah keluar dari syariah Islam. Kayak gitu ya, geng ya. Ya, kalian boleh temukan Islam-Islam pelik mungkin paling banyak di negara Indonesia kayak itu, geng ya. Namun ikinya juga bukan menjelekkan ataupun membandingkan ataupun menjelekkan Islam yang berada di Indonesia. Namun ini faktanya perlu kita kita sindir biar tahu, oh ini tidak betul, oh ini salah tinggal kunci. Masa seorang qiraat, orang ngaji disawer seperti orang dangdutan kayak gitu ya, seperti penyanyi pejoget-pejoget kayak gitu. Di mana akal dan pikiran kalian? Mereka ngaji Al-Quran lo disawer. Astagfirullahaladzim. Pantas aja ya. Ditegur sama imam besar Arab Saudi ataupun imam besar Mekah. Karena tingkah laku kepelian yang berada di Indonesia ini kayak gitu. Makin hari Islam di Indonesia makin pelik kayak gitu ya, geng. Yang menang disawer lah, qiraat itu disawer pakai uang lah, dan ustadznya pun disawer dan lain sebagainya. Pengajian lah, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Oke, geng, ikinya akan meresan. Inilah ucapan daripada sindiran juga daripada Ustadz Malaysia dan juga imam besar daripada Arab Saudi ya, geng ya. Jom kita simak dulu, geng. Oh, Ramadan Malaysia dan Indonesia. Oh, ini Ramadan kayak gini. Ramadan ya, geng. Orang bersedekah juga ya, geng ya. Wah, kalau di Malaysia tuh tertib ya. Tertib, tidak perlu berebut makanan, lihat. Mereka tertib. Udah lihat, mereka tidak berebut makanan. Lebih menghargai lah, lebih beradab. Sholat laju dengan ulasan Ustaz Azhar Idrus. Ini yang
sholat pasal sholat ini selalu ditegur oleh Apakah sah kita salat laju-laju, salat berjemaah di masjid itu seperti wajib? Betul ke? Semayang bukan wajib laju, wajib perlahan. Wajib betul. Apa dia? Rukun dan syarat. Okey? Kalau laju itu sah rukun dan syarat, sahlah semayang. Kalau perlahan tak sah rukun syarat, tak sah juga. Dia baca perlahan, dia tak laju macam orang, tapi baca salah. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak? Lu baca. Doktor dah sah. Faham? Dia itulah merosakkan satu haraf min ahrufil Fatihah. Nah, tak sah. Slow, cukup rukun syarat, sah. Laju, cukup rukun syarat, sah. Dah mana baik slow dengan laju? Sederhana. Nabi kata khairul umuri awsatuha. Hak terbaik sederhana. Tak laju, tidak slow. Nah, dekat dunia ni guys kita ada pelari tercepat dekat dunia, Usain Bolt. Dan ada orang minum air yang tercepat dekat dunia. Kau boleh search dekat YouTube lah. Ya, minum air tercepat dunia. Tapi guys dekat Indonesia bos, ada solat tarawih yang tercepat bos. Lalu dekat FYP aku, diorang solat lagi laju daripada pelari yang Usain Bolt tu. Dikabarkan diorang hanya solat satu, macam solat tarawih kan ada tu kan 2 rakaat kan, 5 saat je weh. Tak tahulah diorang guna 20 rakaat. Aku rasa 5, 10, 15, 20. Tak sampai seminit dah habis lah semua 20 rakaat. Wow, Indonesia cipta rekod solat tarawih yang tercepat di dunia bos. Aku rasa dekat Malaysia ni kalau macam tu aku rasa kena tangkap dah dengan JAKIM dah weh. Mazhab mana kau guna bro? Tapi gua tak tahu bro. Solat tarawih tercepat dunia bro. I don't know man. Woo. A friend sent me a WhatsApp message today showing me how people pray in some places like in Turkey and Indonesia, and the imam is reciting the Fatiha and you can only, as an Arab, understand Dallin. That's it. And he is like from 0 to 100 less than 2.1 seconds, even faster than a Tesla. What is this? This prayer is invalid, and the prayer of those behind him is invalid because he's just doing this. He's not at all having any tranquility in salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. bermacam-macam kepelian ya geng ya, dari adab saat menghargai makanan, adab bertrawih, dan tadi di depan video disawer saat kiroat ngaji, lomba ngaji pun seperti itu kan. Ini udah keluar dari syariat Islam. Oke, tradisi. Tapi dulu tradisinya mungkin bukan digunakan untuk Islam. Karena Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Kayak gitu. Setahu saya, bukan saya untuk menceramahi orang-orang yang mungkin lebih pintar di sana, namun janganlah tunjukkanlah kepeliannya kayak gitu gini ya. Islam Islam telah dibuat malu oleh warga Konoha, geng. Sampai ditegur oleh syekh daripada Arab Saudi, imam besar juga. Dan juga sempat berapa kali disindir oleh Ustadz Abdul Somad dan kiai-kiai besar. Dan sempat yang buat malu juga, disindir juga oleh Ustadz daripada Malaysia. Dan lihat sendiri apa kata orang Malaysia. Dengar sendiri tadi seperti apa. Ini kalau di Malaysia udah diurus dengan apa IPKM seperti itu. Udah habis diurus. Karena ya ini bukan syariat Islam. Masa katanya tidak sampai 1 menit sudah siap. Dolin. Amin. Karena terlalu cepat mungkin. Mungkin dia keburu-buru untuk tadarus ataupun untuk ngaji juga ya kayak gitu ya geng ya. Namun tidak sepatutnya cepat seperti itu juga lah. Kayak gitu ya geng ya. Wah memang pelik-pelik lah di negara ikinya nih geng. Astagfirullahaladzim. Semoga
keluarga kita dijauhkan hal-hal yang macam ini ya geng ya. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda tersilap kata daripada ikinya dari depan sampai akhir, silahkan ditulis dalam komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye-bye.